bahwa anna al-Qur'ana syurriha bil hadis wa anna al-haditha syurriha bi qaulil ulama wa anna al-ulama faqad yaqumu maqam al-anbiya. Kalaulah Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis Nabi ditafsirkan dengan aqwal para ulama-ulama, maka ulama itu adalah menduduki nabi-nabi di antara kalian. Maka kalau kita tidak berdiri ketika mereka masuk, maka sama dengan merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita butuh kepada ulama bukan hanya hidup di atas dunia. Dalam hadis Bukhari dijelaskan, anna ahlal jannati la yahtajuna ila ulama mithluhum fid dunya. Orang ahli syurga setelah masuk ke atas dunia, mereka juga butuh kepada para ulama. Kenapa? Hum yazuruna yawmal jum'ati ila Allah Ta'ala. Mereka akan datang berkunjung kepada Allah setiap Jumat bertemu dengan Allah. Dan ketahui bahwa bertemu dengan Allah adalah merupakan puncak nikmat yang paling tinggi. Anugerah yang tidak akan pernah terkalahkan, tak akan ada tandingan, tak akan ada duanya. Tapi ketika mereka sambil senyum, sambil tertawa bahagia karena ingin bertemu dengan Allah, yang ketika bertemu dengan Allah maka hilang luputlah segala keindahan surga. Malaikat menghentikan langkah mereka. Stop, kata malaikat. Stop. Maka di mana ulama, mana guru Anda? Kepada siapa Anda mengaji waktu hidup di atas dunia? Kenapa? Minta fatwa kepada dia, karena Anda tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah kalau bukan guru Anda yang menggandeng tangan Anda. Saudara. Jadi ulama itu bukan hanya urusan dunia. Guru kita bukan hanya urusan dunia. Tiap bulan kita melombong, jabat nilainya 200 maholokan buinya, tapi dengan baru. Kompis menemukan di burunya nakalakson, biar penjual tuan lagi selesai. Kedua dia ahli Tuhan punya surga dia, surga dituak dari neraka, tapi surga Tuhan nggak dapat. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Aziz. Dengan izin Allah Taala anugerahnya dilimpahkan kepada kita semua sentuhan dalam mahdat hidayah dan inayah. Kita dipertemukan di majelis yang sangat mulia ini, tentunya majelis peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Rugi bagi manusia yang tidak memperingati Maulid Nabi, karena Maulid adalah tanda mahabbah dan cinta kepada beliau. Mahatma Gandhi mengatakan, siapa Mahatma Gandhi? Orang bijak dari India yang telah mempromosikan dan memproklamasikan tentang kedamaian akan bisa mengusir para penjajah. Mengatakan, apakah kata beliau? Where is the love, there's the life. Di mana Anda menemukan cinta, di sana ada sumber kehidupan. Maka dengan mahabbah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumber kehidupan yang sesungguhnya akan kita temukan. Dengan mahabbah kepada Nabi, peringati Maulidnya, karena peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam acara yang sangat dipuja oleh malaikat, sangat disanjung oleh para sahabat Nabi. Kita lihat bagaimana akwal para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu kitab dijelaskan yang berjudul Maulidul Akbar karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, halaman 5 sampai halaman 7 dikatakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tentang peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Man qara'a Maulidan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fakana rafiqi fil jannah. Orang yang membacakan Maulid Nabi, berkumpul untuk mahabbah kepada Nabi, tanda bukti cinta kepada sang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka itu yang membacakan berjanji berkumpul atas nama cinta kepada Nabi seperti majelis taklim ini, majelisnya orang udah tinggi, maka mereka kalau akan menjadi soulmate saya dalam surga, kata Abu Bakar As-Siddiq. Siapa tuh Abu Bakar As-Siddiq? Manusia yang diagungkan dalam Al-Quran, sahabat yang paling dipuja baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi katakan, kalau ditimbang amal ibadah umat manusia, kalau ditimbang amal soleh umat manusia, kalau ditimbang kebaktian manusia, kalau ditimbang sholat, puasa, zakat umat manusia, dari zaman Nabi Adam sampai Adam balik, dari Siti Hawa sampai Siti Nurbaya, bahkan Siti Rahmat tenggo-tenggo, semua takkan pernah bisa mengalahkan ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq, saudara kaum muslimin. Maka dalam kitab Nurul Zulam dijelaskan, dalam kitab Tanqihul Qaul dijelaskan, karangan Syekh Nawawi Al-Baghdadi, semua manusia akan dihitung amal ibadahnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Umar bin Khattab, Allah hitung ibadahnya. Utsman bin Affan, Allah hitung ibadahnya. Ali bin Abi Thalib, Allah hitung ibadahnya. Sealim apapun, seulama apapun, sesoleh apapun, semua akan dihitung amal ibadah, melainkan seorang sosok manusia yang sangat luar biasa. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, saudara kaum muslimin, akan dibangkitkan dan dibangunkan oleh malaikat setelah Rasulullah dibangunkan. Dan apakah kata malaikat? Abu Bakar bangkit, berangkat, saya kasih Anda satu kunci, namanya adalah kunci syafaat. Silahkan Anda cari siapa yang Anda inginkan untuk disyafaatkan. Maka salah satu yang mereka cari adalah yang berkumpul karena Allah, memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya adalah orang kita tinggi insya Allah dari ahli jannah. Amin. Maka sebuah kemuliaan, saudara. Jadi kalau nonton di YouTube, contoh, kalau guru Anda adalah Syekh Poker, contoh, ya kan?
Karena banyak menjadikan Google dan YouTube jadi referensi daripada hukum kita. Kalau ada ulama-ulama Wahabi yang mengatakan bahwa itu bid'ah munkar, bid'ah kadzdzabah, bid'ah yang tidak ada rujukan, saudara kaum muslimin, tanion basoni tayumpal kon ulang sieun subi ke sebelah kiri. Di sogoni, sebab jangankan mereka, siapa sih yang mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq? Jangankan mereka, ya kan? Siapa sih yang mengalahkan para malaikat? Saudara kaum muslimin, Jibril alaihi salatu wassalam pernah datang kepada baginda Rasul ketika menyampaikan wahyu. Kemudian beliau curhat dan konsultasi. Kata beliau Jibril kepada ya Rasulullah, labbaika wa sa'daika ya Jibril. Tadi tatkala saya datang dari pangkuan Allah Subhanahu wa taala untuk menemuimu ya Rasulullah, saya melewati sebuah bukit yang bernama Jabal Qaf. Yang bernama Jabal Qaf, itu bukit adalah bukitnya para malaikat yang berzikir di Jabal Qaf. Tapi yang kuherankan, yang membuat aku jadi bingung dan pangling, ada satu malaikat yang pernah aku lihat ketika kita dalam peristiwa Mi'raj. Namun tadi kulihat ya Rasulullah, patahnya telah Allah, sayapnya telah Allah Ta'ala patahkan dan dirantai dengan rantai yang sangat besar ya Rasulullah. Loh, ada apa yang terjadi, kata baginda Rasul? Ada apa penyebabnya, kenapa demikian? Padahal ketika dalam peristiwa Mi'raj, waktu lewat kita ya Rasulullah, saya melihat ini malaikat duduk di atas dipan-dipan yang sangat indah dari surga. Ada nenokun dipan podoman pada bahasa Indonesia, sarir pada bahasa Arab. Aduh, cukup diinjang dipan ya Rasulullah. Kemudian dikawal oleh 70.000 malaikat, dan malaikat yang satu ini setiap kali bernafas, maka nafasnya akan menjadi malaikat. Setiap kali bernafas akan menjadi malaikat. Hitung berapa nafasnya akan menjadi malaikat. Tapi saat itu ya Rasulullah, saat kita lewat, wa nahnu namurru lam yusalli alaika ya Rasulullah, ketika kita lewat namun dia tidak membacakan sholawat kepadamu. Ketika kita lewat, tidak mahallul qiyam, indah jongjongnya ya Rasulullah untuk mentakdimkan engkau, maka ternyata hanya sekedar tidak berdiri saat Rasulullah lewat dalam peristiwa Mi'raj, Allah hukum dia, sayapnya Allah Ta'ala patahkan dan jasadnya Allah Ta'ala rantai. Maka wahai Rasulullah, dia menyampaikan sholawat kepadamu dan minta maaf, tolong ampunkan dia, tawassulkan kepada Allah supaya dikembalikan seperti sedia kala. Saya maafkan, kata Nabi. Baru kemudian Allah lepas rantainya dan dikembalikan sayapnya, saudara kaum muslimin. Luar biasa kalau cerita tentang Muhammad, ya kan? Luar biasa kalau tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas saja Al-Quran bicara tentang dia secara detail, secara tafsir. Bicara tentang dada Nabi, turunlah ayat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, menjelaskan bahwa dada Rasulullah itu tidak akan pernah sempit. Dada Rasulullah tidak akan pernah terhimpit, tapi akan senantiasa lapang menghadapi apapun. Makanya kata para ulama-ulama, nggodong anak tanah tarlogil ngaman dengan naidokon, ayah Jawa pengen ngadong di udok menungguar niaya mulingi tuo. Ayah Jawa pengen ngadong di mana sedong media udah ningia. Ayah Jawa pengen ngadong di ugota pelontoran di tinggi bodinya tuo kan. Maka pendok di para ulama-ulama, ambil pinggan, ambil piring yang polos tanpa warna, tuliskan alam nasrah dengan tinta cair, lebur pakai zam-zam, lebur pakai hujan air malam Jumat. Insya Allah Allah lapangkan dada dia, Allah Ta'ala mudahkan menerima ilmu, Allah Ta'ala sentuh dengan magnet hidayah terhadap batinnya. Itu kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau baginda adalah orang yang luar biasa, kalau baginda adalah orang yang sangat ajaib tentunya, maka jelas Al-Quran bicara tentang dia. Innaka la'ala khuluqin azim. Al-Quran berjalan. Orang Eropa yang tidak beriman bicara tentang Muhammad dalam buku 100 tokoh dunia yang dikarang Michael Hart. Rasulullah dijadikan rakam wahid dan dia berkata, Muhammad is the prophet and the sultan of the saints. Mengerti loh? Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita masuk dalam peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu peringati Maulid Nabi? Saya kasih contoh. Kita ketahui namanya Abu Lahab. Kejahatan Abu Lahab, maksiatnya sampai Al-Quran bicara secara permanen tentang dia. Dalam satu surah yang bernama khusus Al-Lahab. Tabbat syada Abi Lahab wa tab, ya kan? Tabbat syada Abi Lahab wa tabbat. Dan bukan hanya dia istrinya, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Satu keluarga Allah Ta'ala jatuhkan ke dalam jahanam. Namun dia sedikit punya nostalgia yang sangat indah. Mana nostalgianya? Ketika Rasulullah dilahirkan ke atas dunia, dia merdekakan seorang hamba yang bernama Suwaibatul Aslamiyah li farhihi bi maulidin Nabi, hanya sekedar karena senangnya dengan lahirnya Nabi. Kenapa? Sebab Abu Lahab adalah salah satu teman Rasulullah yang tidak beriman. Nah, karena
kebahagiaan sesaat. Dalam kitab Fatawi karangan Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Wajid daripada Abu Sayyid Muhammad yang menjadi mufti di Arab Saudi mengatakan bahwa kana huwa yukhaffifu adaba fi kulli yaumil itsnaini, karena kebahagiaannya yang sesaat saja Allah ringankan, Allah diskonkan, Allah dispensasikan, Allah pupus azabnya yang dahsyat sehingga dimudahkan ataupun diringankan azabnya sekedar bahagia sedikit saja. Lalu bagaimana kita yang berbahagia bahkan beriman kepada Muhammad, saudara kaum muslimin? Betul. Bagaimana? Dikisahkan dalam riwayat Wahab bin Munabbih. Kita perlu melihat bagaimana cinta Rasulullah SAW. Setelah dunia Allah Ta'ala dulu letakkan, dibangunkanlah sang Muhammad SAW. Ya Muhammad, mahsyar telah dibentangkan, semua manusia telah dikumpulkan, dan coba lihat, inilah surgamu yang bernama surga Firdaus. Ya Muhammad, menguning bintang. Wahai Jibril, kau tampakkan itu surga yang tentunya kenikmatan tiada tandingan, tiada duanya. Sedikit pun takkan bisa membuatku bahagia dan tersenyum. Kenapa? Sebab aku mencari umatku berada di mana. Aku mencari pengikutku berada di mana. Aku mencari orang-orang yang beriman kepadaku berada di mana. Oh, mereka sudah berada di padang mahsyar ya Rasulullah, kata Jibril. Berangkat ke padang mahsyar. Dilihat ini umat Muhammad SAW. Ma bodong baya dohot hodok dan daroahkan nanah. Matahari sejengkal dari ubun-ubun. Rasulullah menangis. Dia tahu hambanya atau umatnya ini adalah dalam keadaan dahaga yang luar biasa. Maka Muhammad bersujud kepada Allah di bawah arsy. Dia katakan, Tuhanku, izinkan kepadaku itu umatku saya berikan segelas minuman semuanya ya Allah. Maka inilah telaga Kautsar ya Muhammad. Angkat kepalamu, jangan sujud terlalu lama, sebab permintaanmu telah aku ijabahkan wahai Muhammad. Diangkat kepala, ini telaga Kautsar terbentang luas, ambil dan beri minum kepada umatku. Rasul baru tersenyum yang pertama, saudara, setelah umat Muhammad diberikan minum oleh beliau. Kemudian dia lihat ternyata setelah minum azabnya masih luar biasa. Sujud lagi Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, sujud lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Allah, tolong angkat setiap umatku yang ada dalam jahanam, yang kalau iman mereka hanya sebesar batu di kurma, biji kurma. Angkat kepada Nabi Muhammad, dikabulkan. Setelah dikabulkan, sujud lagi Nabi Adam. Tolong angkat umatku ya Allah, yang dimana iman mereka hanya sebiji jagung. Angkat kepada Muhammad, dikabulkan permintaanmu. Sujud lagi Rasulullah SAW. Ya Allah, aku mintakan kepadamu, angkat umatku yang ada dalam jahanam, yang dimana iman mereka itu adalah sebiji sawit, yang dalam bahasa Arab adalah darwah. Angkat kepada Muhammad, dikabulkan. Dan terakhir permintaan Nabi, ya Allah, setelah sujud di bawah arsy, angkat umatku dari jahanam, yang kalau mereka tidak pernah sholat, mereka tidak pernah puasa, mereka tidak menunaikan zakat, mereka tidak mau haji dengan alasan apapun, tapi dalam hati mereka ada satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hanya sekadar iman. Angkat kepala Muhammad, doamu dikabulkan, maka umat Muhammad la marhumun, masuk surga semuanya, saudara kaum muslimin. Makanya Nabi sering ditawarkan oleh Jibril. Kita ketahui bahwa negeri pertama yang dihijrahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah negeri Taif, ya kan? Negeri Taif, negeri Habasyah, negeri Somalia. Oh, lom dari seru, lom maidaho, lom dibiarahin. Jadi mungkin itu seru masuk soal bunek dibiar untuk. Oleh rekomendasi dibandingkan Pak, oleh bandingkan bisa tentu asing, nggak bandingkan tentu tinggi masuk cuma lom. Lom. Muhammad ajak mereka beriman. Ahadu bayaki tembaki Rasulullah dan kotoran diuntok. Sampai malaikat penjaga gunung datang kepada Muhammad. Ya Muhammad, izinkan kepadaku supaya saya jadikan ini negeri yang bernama Habasyah. Soal kisah di Nabi Lut, atas ke bawah, bawah ke atas menjadi laut mati. Memoning Nabi minta, kalau saya terima permintaanmu, kalau saya terima apa yang kau ajukan kepadaku, maka jatahku untuk memberikan syafaat kepada umatku akan semakin kecil. Maka biarkan sengsara merengsa tubuh, biarkan siksaan mendadak batin, biarkan saya mati-matian untuk mereka. Kalau bukan mereka yang beriman, biarlah anak cucunya. Kalau tidak anak cucunya, biarlah cicitnya. Kalau tidak cicitnya, biarlah generasi kelima. Kalau perlu generasi terakhir, orang-orang Somalia, Habasyah tentunya saya tahankan. Sebab itu jatah umatku untuk jadi syafaat di yaumul mahsyar kelak nanti. Rasul, saudara kaum muslimin.
luar biasa tentang cintanya kepada kita sebagai umatnya. Makanya sebelum beliau meninggal, apa yang diingatkan Nabi? Ketika roh sampai di pusar beliau, yang telah ucap baca kitab Uqudul Lajan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Allah Allah, as-salata as-salata as-salata, Allah Allah, ummati ummati ummati, Allah Allah, al-mar'ata atau an-nisa'a an-nisa'a an-nisa'a. Bagaimana sholat umatku? Bagaimana urusan perkara umatku? Bagaimana perempuan dari umatku? Ini yang terpikir pada hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita saksikan sekian banyaknya peperangan Nabi, Nasrul tidak minta membunuh Ali, betul? Merbunuh perang tidak minta. Perang yang diikuti Nabi namanya Ghazwah. Perang yang tidak diikuti Nabi namanya adalah Sariyah. Tapi pernah nggak dalam sejarah Muhammad menebas sebatang leher seorang kafir? Gak ada dalam sejarah saudara kaum muslimin. Panglima, taktik perang yang sangat luar biasa. Namun ternyata Muhammad tidak pernah membunuh satu orang pun. Ini sifat siapa sebenarnya? Kalau bukan sifatnya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Maka sebenarnya dan hakikatnya Muhammad itu bukanlah manusia, tapi manusia. Bukan manusia, tapi manusia. Sebagaimana ungkapan seorang ahli sufi yang bernama Imam Al-Busayri, Muhammadun bashar lakal bashar bal indahu kal yaquti bainal hajar. Muhammad manusia bukanlah manusia biasa, tapi bagaikan batu permata di atas tumpukan batu bata. Manusia sih manusia, tapi manusia luar biasa. Batu sih batu, tapi batu permata dibanding batu yang lainnya. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat saat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam lewat di depan para perempuan bangsawan, mereka diberi sebilah pisau dengan satu buah apel. Sambil memandang pesona yang dimiliki oleh Yusuf, mulut mereka menganga sambil berucap, qalu ma hadza bashara in hadza malakun karim. Ini bukanlah manusia tapi titisan malaikat pada semesta. Itu baru Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi Muhammad itu adalah 2 kali lipat ketampanan Yusuf, 2 kali lipat kegantengan Yusuf, 2 kali lipat dari Yusuf alaihi salatu wassalam. Namun akhlaknya lah yang membuat orang terpesona dan jatuh cinta kepada beliau. Betul. Itu saudara kaum muslimin. Maka kita bicara tentang akhlak beliau. Tapi perlu saya sampaikan, selama ini ketika kita bicara tentang Muhammad, maka yang terfikir oleh kita adalah tentang bagaimana kisah kelahiran beliau. Betul. Padahal setiap sisi kehidupan Muhammad adalah spiritual. Setiap sisi kehidupan Muhammad adalah power dan magnet untuk kita. Setiap sisi kehidupan Muhammad adalah Al-Quran berjalan. Sebab itu hadis. Apa namanya hadis? Maqalan Nabi wa ma fa'alan Nabi wa ma qarraran Nabi. Setiap apa yang diungkapkan Nabi itu hadis. Setiap apa yang didiamkan Nabi itu hadis, ya kan? Setiap apapun yang dilakukan Nabi itu hadis. Maka diamnya Rasulullah juga hadis. Perlu kita bahas. Ternyata bicara tentang maulid itu mencakup segala ruang dan dimensi. Bicara tentang maulid mencakup segala waktu dan kondisi. Bicara tentang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana ada semuanya saudara kaum muslimin. Maka salah satunya adalah Muhammad berhasil melahirkan generasi emas. Itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai siapa sih yang tidak merindukan yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul. Siapa yang tidak merindukan beliau? Diriwayatkan pernah seorang perempuan, dijelaskan dalam kitab Uqudul Lajan, yang sangat mahabbah dan cinta kepada Muhammad luar biasa. Setiap majelis Nabi beliau tidak pernah ketinggalan. Sampai apapun akan dia lakukan karena alasan cinta kepada Muhammad. Di sana waktu saudara, ketika dia jalan di kota Madinatul Munawwarah, ini tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan cantik. Nanti kesun anak purwon. Ano mo yarap doang ka, 10 gari na lao, 2 oras na baga. Aso, ani mo na ipipate. Ang tahun, tarjarak deh, kan bentuk kan. Maka kalau matanya adalah indahnya seperti mata gadis dari Yaman, rambutnya ikalma yang bergelombang seperti badai dan ombak lautan, alis mata menghitam seperti semut berjalan 17 Agustus tahun 45, body gitar Spanyol, luar biasa cantiknya, bahkan bayangannya juga ikut cantik saudara. Gari idaho, manetek dong ngatar kamu, asumay dong menaulis niya, berpatena. Ini perempuan mahabbah kepada Nabi luar biasa. Sehingga ketika lewat di sebuah gang, ada seorang laki-laki mengatakan kepada ini perempuan, hei perempuan, atas nama cinta kepada Muhammad, ben hebat kepada cinta itu Muhammad adalah turun deh, maka tampakkanlah wajahmu kepada saya, bukanlah satirmu, bukanlah jakarmu kepada saya,
dibuka cadar karena alasan cinta. Begitu pulang pengajian cerita kepada suami, Bamar cerita nangkin abang son-sonon anak payo ido ko dia kondo buka mukong kumo pati daun mukong kumo Tuhan ku say baba ko ni kalak lady ay asu pati daun ko sebab alasannya adalah karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kalau begitu betak nagabus gudonin bayon ipamina siya ay angka udon na sangat kodak guru-guru manjul bang baru marlojo niya tolak purwan ido ko niya atas nama cinta kepada Muhammad lumpat jur bakasan niya idumpat ada burungnya baru ditutup biar lubang kayu tutup biar Rasulullah dan Allah berangkat payukan Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, entah dosa atau maksiat yang telah saya lakukan, tadi sebelum saya berangkat mau bolgang ada burung gininya asli bolgang kok sebab tongson-son di hidupannya kronologinya sebab saya merasa cemburu ya Rasulullah. Masa dengan alasan cinta kepada kamu ya kan? Masa dengan alasan mahabbah kepada kamu dia sampai menampakkan wajahnya kepada orang yang bukan mahramnya. Maka saya pengen lihat benar gak cinta dia kepada kamu ya Rasulullah. Baik kalau begitu pulanglah ke rumah, lihatlah apa yang terjadi untuk dia. Pas ibu kalian kang budan naik umna khodokan sotik me ada bundai mengirap-irapi padahal nagur-gur nama julbang gue naik imam mahabbah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas pernah lewat dengan satu temannya tersimpung kesandung anuan lagi tunggal tersimpung patnai kan ngadong tukang arum di kota Madinah di saat ini membuatnya sebut sebuah nama, ungkapkan sebuah nama yang dimana nama itu akan bisa menyembuhkan Anda. Artinya nama orang yang Anda cintai, yang cintamu tiada tandingan selain kepada dia saja. Berfikir dengan niaun Muhammad beber paling kucintai ya Muhammad tinggi sekali ka'annahu nuqilat min iqali, seakan dia tidak pernah kena keseleo setelah menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Muhammad itu saudara. Maka perlu mahabbah ini kita pupuk terus. Anda diciptakan seperti Muhammad, Anda sholat seperti Ahmad. Baca kitab Al-Jawakir wal Jawakir. Anda diciptakan seperti Muhammad, Anda sholat seperti Ahmad. Bagaimana Muhammad itu? Lihat tulisan Muhammad, mim adalah kepala Anda, ha adalah bahu Anda, mim adalah perut Anda, dal adalah kaki Anda. Anda sholat seperti Ahmad, alif adalah Anda ketika takbir berdiri, ha ketika Anda ruku, mim ketika Anda sujud, dal ketika Anda tahiyat, pasti kamu untuk naik. Maka karena Anda diciptakan seperti Muhammad, manusia maksudnya, neraka tidak akan pernah berani menyentuh manusia semaksiat apapun, sekafir apapun, semunafik apapun, sebejat apapun, senukil apapun, kalau badannya masih seperti manusia. Kenapa? Kalau masih seperti manusia, berarti masih seperti tulisan Muhammad. Kalau seperti tulisan Muhammad, neraka tidak akan pernah mampu membakarnya. Maka kalau orang kafir masuk neraka, Allah ganti fisiknya menjadi fisik babi, baru neraka akan mampu yang membentukkan. Napunting pada Muhammad itu, napunting dia. Saudara kaum muslimin, mari kita masuk dan dalam piknik ke dalam kisah beliau yang sangat indah. Salah satu kisah beliau adalah julukan Muhammad adalah Ibnu Dhabihaini. Baca kitab Siratul Nabawiyah karangan Ibnu Hisham. Baca kitab dia Muhammad karangan Dr. Haikal, bahwa julukan Muhammad adalah Ibnu Dhabihaini. Apa tuh Ibnu Dhabihaini? Ibn artinya anak, Dhabihaini dua yang disembelih. Kenapa? Sebab kakeknya adalah Ismail hampir disembelih, betul. Kemudian bapaknya adalah Abdullah hampir juga disembelih, betul. Kenapa mau disembelih? Sebab nazar untuk menemukan Zam-Zam. Ini kisahnya saudara. Ketika beliau dilahirkan oleh Siti Aminah, maka Kiai Haji Muhammad Al-Bakhit Al-Banjari mengatakan dalam bukunya, ada beberapa pesan hikmah dalam kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah pertama, ibunya beliau bernama Aminah, betul. Ibunya beliau bernama Aminah. Maka orang yang ikut dengan agama Muhammad, yang suka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cinta kepada Muhammad, maka hidupnya akan penuh dengan Aminah, yang artinya adalah aman, sentosa, damai, dan insya Allah sejahtera. Kemudian bidangnya adalah Syifa. Ibunya Abdurrahman bin Auf. Apa tuh arti Syifa? Adalah ketika kelahiran Muhammad, maka ikut dengan agama Muhammad, ikut dengan dakwah Muhammad, ikut dengan tauhid Muhammad, maka insya Allah kita akan disembuhkan dari segala penyakit zahir dan batin. Imam kang menunggu suruh penyakit bingka-bingka, ikinjang di penyakit bingka-bingka, penyakit bungkekeng warna. Kalau mau atau tidak sumoni, utang ngadong mangan na kuat dia terus songon na beruntungan para songon makan asal marsak ko ning kalak buat beda bedor na doce
marjagal na marjagal do kan bentuk kan mobil na dong do bentuk na Avanza maksud na mencicil kan utang na tapi ka maksud na tenor na doce ketu poin maksud na ketu arwi doce ketu dapur doce pasur dongan doce saja ini dalam keterangan asul dan kang soni Anda telah lari dari koridor yang dibawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamlah yang bisa menyembuhkan batin kita, betul? Islamlah yang bisa mengarahkan kita dan membimbing kita. Maka saudara kaum muslimin yang menjadi bidan ketika kelahiran Muhammad adalah namanya Syifa. Siapakah Syifa itu? Ibunya Abdurrahman bin Auf. Maka ikut dengan Muhammad, Allah akan menyembuhkan segala penyakit Anda. Kemudian ibu susunya adalah Suwaibah. Kita melihat Ben Agung li Muhammad tiba dapat maksudnya. Ada pesan-pesan hikmah, ya kan? Ada pesan-pesan psikologi, ada pesan-pesan falsafah dalam kelahiran Muhammad. Ibu susunya adalah Suwaibatul Aslamiyah. Maka dengan mengikut agama Muhammad, Suwaib artinya berasal dari kalimat sawa, ya kan? Suwaibun berarti fu'ailun isim tasghir yang artinya Anda akan senantiasa mendapatkan pahala ikut dengan agama Muhammad. Al-Aslamiyah sejahtera, dapat pahala Anda sejahtera. Ibu kedua adalah Halimatus Sa'diyah. Halimah artinya adalah bijaksana, ya kan? As-Sa'diyah artinya adalah bahagia. Maka semua kelahiran Muhammad dikupas tuntas saudara kaum muslimin itu mengandung hikmah yang sangat dalam dan luar biasa. Tanggal 3 lahir di Rasulullah, tanggal 12 Angkang. Ahad kang makna di 12 sondalah. Makna di 12 son adalah kompilasi dan kesimpulan daripada dakwah Muhammad cuma ada 12. Satu adalah rukun iman ada 6. Yang kedua rukun Islam ada 5. Rukun ihsan ada 1 jadi 12, betul? Kemudian ketika rukun Islam ini dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan, maka lahirlah kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang makna la ilaha illallah adalah 12 huruf nangkang la ilaha illallah itu hidup. Maka umat Muhammad wajib memiliki 12 karakter. Umat Muhammad wajib memiliki 12 karakter. Mana karakter yang pertama? Onom angkang nazohir, onom nabatin. Dia mengkang nazohiri. Nazohiri pertama adalah toharoh. Buat nasohirkan berparu tuai. Allah. Adong dari kisah dari Nabi lewat Nabi di kota Madinah, ya kan? Kemudian ada 2 kubur yang disaksikan Nabi bersama sahabat. Nabi bilang hadza mu'adzab wa hadza mu'adzab, ini disiksa, ini disiksa. Maka bertanya para sahabat yang lain, kenapa mereka disiksa ya Rasulullah? Yang satu disiksa karena suka menggibah, yang satu disiksa karena koncingna pekor. Maksudnya ini dari kan tuaika. Asli kang soni sebab la salata illa bil wudu wa la wudu illa bil istinja. Betul. Tidak ada salat kecuali karena wudu. Bukankah wudu itu dasar dan fundamennya adalah istinja? Makanya kalau istinja tidak benar, jangan harap wudu kita akan benar. Kalau wudu tidak benar, jangan harap sholat kita akan benar. Sampai kang urusan poncing pedia turun nabi taita, sampai urusan tuai pedia turun nabi taita. Maka ada cara jongkoknya, bukan seperti jongkok biasa. Tidak bersumber singgang dalam nomor double ini pada tuai pede. Kalau makan tubuh orang hukum kan, nak singgang saja mudah bermain sampai selesai. Nak keluar nama busung. Mai gantung bagi aku kan sungai mual. Jepit-jepitan di baju ini kan, main di sini kita soal anting-anting kan. Ngaso nyingkang singkang ada aku udah tuai itu. Ngaso di istindak dia cara kau tidak minta, alung dia cara cukup nak. Sendiri tuan cara naik akan kita jelaskan Anda jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah panduan berikut ini. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan pipis diatur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam on mangkang hebatna. Maka unsur tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa sih enggak tanggal 12? Susah betul tahu tanggalnya. Tanggal 12 tahu kan? Tanggal 17 hari kemerdekaan Indonesia umpama, ya kan? Tanggal 21, kenapa harus tanggal 12? Sebab 12 perkara yang merupakan inti daripada dakwah Nabi. Mana yang 12? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, dan yang satu adalah ihsan jumlahnya 12. Nah ketika dikembangkan, lahirlah kalimat la ilaha illallah, hurufnya ada 12. Maka 12 karakter yang diwariskan Rasulullah kepada umatnya. Kalau pengen menjadi seorang muhibbin yang dijamin Allah dapat surga, yang dijamin baginda Muhammad dapat syafaatnya, dia menggambar jolongan kita. Nah pertama adalah urusan zahir onom mojo toharoh.
2 sholat, 3 zakat, ya kan? 4 puasa, 5 haji, 6 jihad. Imam kang nasokin. Nah batin pertama sobar. 2 mojong sobar. Sobar kong kang patuh tutuhan. Sobar kong menghadapi musibah. Onde makon narasokin sujud ruania. Anggoro penyakit dia mana orang diuting dabung kekek. Memang manusia nagajiran dong kangon. Nah susah bersyukur. Betul loh? Betul enggak? Asal kang sama ini. Nabahatan angan-angan. Balapan pada minta tubununa ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa tu'minuna ma la tudrikun. Manusia banyak yang membuat Anda jadi gundah gulana dalam kehidupan sogalau hongkang na mengoluon. Aduh, karena banyak angan-angan namun Anda kumpulkan pun angan-angan Anda tidak akan pernah Anda nikmati seumur hidup Anda. Rezeki yang Anda cari lebih banyak daripada ajal yang Anda dituliskan maksudnya. Oh no, tahun depan pulang ke kampung. 2 tahun kemudian mengganti mobil, 2 tahun kemudian mandang perjalanan, 4 tahun kemudian dia ancong nama TV-nya. Kali betul kan? Naik kojar dia orang karena sudah penuh. Imam Sunnah Syekh Nawawi membuat belajar hiduplah kepada seekor burung, belajar tawakallah kepada seekor burung, tapi belajar semangatlah kepada seekor semut. Belajar semangatlah, belajar tawakallah kepada seekor burung, belajar semangat hiduplah kepada seekor semut. On kitab Safinatun Najah ala Kasfatis saja karena Syekh Al-Albani. Kenapa belajar tawakal kepada seekor burung? Lihat kehidupan unggas. Berangkat tentang menjawab budak yang potang betul dong. Ujung dayoban ampurik kangen menjawab bayar usia pun kenan mani ujung deh. Nakais menjawab tos pun isi deh betul dong. Angku manusia mengadang kang untuk menghebat ampurik berperintah. Angku kita ngau mencoba minggu depan, tahun depan, 10 tahun ke depan nggak habis-habis, 7 turunan tidak akan pernah habis. Imam karena membayang kok kencing manis dah. Ma, 2 bulan terlewat nasihat bebek kan? Imam karena membayang kok stroke, nauzubillah. Imam membayang penyakit kita angkang asuk dapat hatun kok jaronta. Padahal angkang menguning Tuhan dalam haditsul qudusi. Ma qalabtukal ibadah daghadim. Saya tidak pernah menuntut Anda untuk sholat hari ini buat besok. Paham maksudnya? Indah beda Tuhan kita akan sumbayang sadaran untuk ancokon. Betul dong? Fala tadlubni, maka jangan pernah tuntut kepada aku rajikan untuk sehari. Baik dong. Mabadik sudah kan? Nah susah angkat nama syukuron Ibu sudokon. Ibu seingatkan innallaha ma'as sabirin. Nako kan dong pintu di surga. Tena berdampingan dengan Allah alam nasobar dari innallaha ma'as sabirin. Betul? Maka belajarlah tentang tawakal hidup kepada seekor unggas. Tapi ambillah semangat dalam kehidupan kepada seekor semut. Bagaimana unggas? Berangkat pagi, pulang petang, ya kan? Tapi tak akan pernah bawa makanan untuk esok hari dan untuk minggu 1 minggu kemudian. Kau unjuk kaki. Oh, sendiri. Dan jawab pusing jalakan. Anggui tangan. Karena itu kau sadarion. Dia bukan nabangan ko sa labo 5 tahun. Nga nagkentuan anak be, matinggal kalak kamu gap ko. Adong pengajian nga nila ibong. Kaya sumbayang kung sa ito nalompang pipis maya. Kaya nandong kan? Palapas sa pasulog ko, ko na mangulul, pinamahon ng kalak to siya. Tigit niya para sa matay, bahal kalak manyumbayang ko niya, ngarang kami. Alak na bahal kalak manyumbayang ko, na alak na doon, tuwalak ini, kunsilay. Ano? Palapor roh bahal masukin, umaksun ka mo, wali na minta, wallahi fi'an nila, amri makar na amri fi'an nila, Allah akan senantiasa membantu kalian. Tapi Anda jangan minta rezeki kepada Allah kalau Anda tidak pernah keluarkan rezeki Anda untuk Allah maksudnya. Betul? Jadi siapa yang berhak untuk mendapatkan nikmat? Pala alam namang kain, kemudian kain itu kalau oban ombak namang kain kujuk puisi. Betul? Pala dong efekmu ngake omang kain kamu situ bokeh. Tapi jangan pernah bermimpi makan ikan. Mancing gak mau, beli juga kagak. Ini yang susah saudara. Berarti saja dong karena mau keluar. Kalau Anda ingin sesuatu yang indah, maka jadikanlah indah. Kalau Anda ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Kalau Anda ingin menjadi orang yang senang, senangkan orang lain. Kalau Anda ingin masuk surga, radon. Dalam hadis Nabi, "Man bana masjidan faqad bana Allah baitan fil jannah." Rawahul Bazzar. "Man bana masjidan faqad bana Allah baitan fil jannah. Wa may yu'adzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Kalau Anda pengen punya istana dalam surga, maka bangun istananya Allah di atas dunia. Bukankah tempat yang paling Allah Ta'ala cintai di dunia adalah masjid-masjidnya?
Lalu di mana Anda simpan harta Anda? Urung kon majurung kang lihat piling mengkunti Avanzai aso lagi gambar di musuh di Sibulagarang Dowida. Betul betul bang. On mana tanggung on Avanza ngapain lunas lagi tukar tambah musema lagi pakai kelas dia tuang turas di kelas saja mah ngapain lunas tukar tambah musema isa joma kari domungkang air ladu batu so kan betul kan lanat marsironjong lupa mengusa betul dong pelarapnya mabat yang buat aso kita rintian dan mobil ngapain terbayar on madangkang dah jadi kalau kamu main penyakitmu ya kan ini sudah kita minta tubuh nama atas kulur banyak manusia bangun rumah sebesar mungkin namun dia sendiri tidak mampu untuk menikmatinya bagas dia mojong sada bagas dia di Karawang sada bagas dia udah tinggi kosong rumah kayak betul kan gopas kontrakan dia dengan terpakai kamu wata jama'una mala ta'kulun kau makan namun anda kau kumpulkan namun anda tidak pernah bisa memakannya aso rasuki mungkang sampai tua pom-pom ini habis-habis antara tangan kone jalan gini on mangkang membaik penyakit ning Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tu'amiluna ma la tudrikun kau panjang angan-angan namun angan-angan tidak akan pernah kau capai dor lagi mengganti mobil dor lagi kondisi untuk segala macam yang mau yang memberi umroh nautikan di jawabmu belum mendapat panggilan ini belum sih yon tangga di Marsino kahaya abang namun di Kolombia pandok di guru BG konan do ketik ikhlas daripada bahan na ikhlas dan nya musibah kudus kayak Hongkang ngabisan kang Abdurrahman bin Auf dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Zakaria Al-Kandahlawi Abu Ilyas mengatakan sesaat sebelum meninggal dunia maka dia meraung menangis bersedih sampai para sahabat Nabi berbondong-bondong datang kepada Abdurrahman bin Auf. Kita ketahui bagaimana Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dia seorang bisnismen, dia seorang ahli dagang, dia seorang taktik perdagangan yang sangat luar biasa, bahkan masih kita simpan bagaimana taktik cara dagangnya. Hari ini dapat keuntungan 2 juta, disumbangkan semua 2 juta. Besok dapat 4 juta, disumbangkan 4 juta. Besok dapat 6 juta, sumbangkan 6 juta. Dia cuma memegang modal dan keuntungan semua disumbangkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Namun sesaat sebelum dia meninggal dunia tangis-tangis Abdurrahman bin Auf. Datang sahabat berbondong-bondong kepada beliau, "Apa yang kau tangiskan?" Mengwadinya, "Sungguh aku telah dikalahkan oleh Abu Bakar Siddiq. Sungguh aku telah dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Sungguh aku telah dikalahkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa Abu Bakar Siddiq? Presiden dongkang Abu Bakar Siddiq. Tapi ketika mati ya, baca kita tarik ya, baca kita tarik. 2 logam bayangkang madabus yang cabung dia ini ya hartunia. Saya sudah dikalahkan Umar bin Khattab. Kenapa dikalahkan Umar bin Khattab? Ketika jadi seorang presiden, anak yang kami di sekolah, mama jal-jal sipatunai malahan. Sampai dihina oleh teman-teman sekolahnya, masa anak presiden seperti ini, masa anak pejabat begini, masa anak khalifah seperti ini. Anaknya datang kepada Umar bin Khattab, "Ayahanda, tolong ganti sepatu saya ini, harga diri ayahanda," kata anaknya. Baik, berangkat ke pamanmu Abdurrahman, berangkat ke pamanmu Amr bin As yang menjadi menteri keuangan pada saat itu. "Wahai paman, menurut perintah ayah, tetap banyak bisa ikut kanan gaji ayah bulan ini ya. Gunting atas bukit naik pada waktu tanggal naik ngerak niawan. Indah masalah mak, jangankan untuk beli sepatu putih sampai jolo ayamu. Beli Madinah, bila bisa mencukup 2 pekon ya. Cuma ada syaratnya sampai jolo ayamu Umar bin Khattab bin Khalifah ya. Bisa nggak dia jamin dia hidup sampai gajian tahun bulan depan ini? Mula anak dia untuk waras, sampai Umar bin Khattab. Ayahanda, kata paman Amr bin As mengatakan, bisa nggak ayah jamin ayah masih bernafas sampai gajian? Oh Tuhanku, urusan misteri ini Umar bin Khattab. Aku sunimah, patun dari sepatu mandak mau sekolah pada sudut kelawan biasa selesai. Bedongkak Umar bin Khattab saudara. Siapa yang tidak mengenal dia? Ummu Sulaim, ya kan? Siapa Ummu Sulaim? Istri daripada Abu Talha. Siapa Ummu Sulaim? Sebelum Abu Talha, suaminya adalah Malik. Lahir anaknya yang bernama Anas bin Malik, yang kita ketahui adalah ahli hadis, merawikan banyak hadis, masya Allah. Ketika Muhammad sampai di negeri Madinah, orang berbondong-bondong menyumbangkan harta, ya kan? Aulauma ya Rasulullah, onma untuk musojid niya. Ngunauma ya Rasulullah, batakona niya. Ngunauma ya Rasulullah, gaji tukang niya. Ngunauma ya Rasulullah, balan jadi tukang niya. Roh Ummu Sulaim bayang tangis-tangis bila minta, "Ya Rasulullah, saya hanyalah seorang janda miskin.
yang ditinggal suami, sahabatmu yang ikut berjuang denganmu bahkan mati dalam perangmu yang bernama Malik, dan harta satu-satunya yang ditinggalkan untukku adalah anakku usia 6 tahun. Hanya ini yang bisa kuberikan kepadamu ya Muhammad. Untuk apa? Bawalah dia ya Rasulullah, angkatlah dia Rasulullah, jadikan dia pembantumu ya Rasulullah. Anak dia akan kami sumbangkannya untuk agama Allah Ta'ala. Maksud saya, posisi kita kalau dibandingkan dengan mereka di mana saudara? Maka pantas saja kalau mereka dijamin masuk surga, kita amal kami jaminannya. Sumbayang na ikhlas maluamu nasal lupa di hati. Marulu nasah maluamu nasal di istijana. Mengaji tapatin maluamu gunawan kan makhrot na tuntut. Mengaji bantongko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka demikian tasydidnya, bukan kepada Allah kami menyembah, tapi kepada cahaya matahari kami menyembah. Baca kita di anak karangan Syekh Abu Bakar Syafa'at Dimyati. Nasala lokang sudah marsidokah 2000 desa lokahmu. Roguru itu puncak selama maaf nggak benar tembak. Roguru ini kau 150 contoh dan katanya. Napetengan maroam. Nebin niya udah sulu-sulu ina bolak dong kamon kan betul. Ibina bodoh kan dia nonton membantu anak ah. Benar awal dari sedang bensin di guru ini saja. Napa agak maruan niya napetek maruan niya. Napunting mana orang mana ini sumbang pun dia kan betul kan. Rog sojit contoh dong. Nagidyo ni mo surgo para tangis-tangis ka mabor kay Tuhan ko. On sa Diyos. Saya tidak kuat jika dimasukkan ke dalam jahanam ya Allah. Namun tidak pantas masuk ke dalam surgamu. Ya Allah jauh surga ning nasa Diyos mama tangis-tangis. Tay kumpul ng sumbangon na 5,000 kay dia. Dia maray dia mendapat ke surga. Tu beskop nga dapat angka. Kaya tu betay malang suwan na beskop 21. Saya jadi kartista paniwag 25 akan 50 ka. Tergantung film dan episode-nya saudara. Ini surga saudara. Emang kau pikir murah harga surga itu? Kau udah tua tadi membenda baru murah. Baru masuk maksudnya yang minggu loh sedikit tua kan? Yang murah bisa. Ada udah sama. Rasul Silo sebenarnya mereka doh. Itu kan kau harus masuk serupu dan ini doh. Anti silukah kusi ya Allah kita saja 2.000. Buat lagi pemilik Tuhan. Oh itu sudah kau nangkap. Jangan pernah bermimpi mempersunting Khadijah kalau anda tidak sekampan Muhammad. Jangan pernah bermimpi untuk memiliki Zulaikha kalau anda tidak sepesona Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jangan pernah mimpi punya pendamping permaisuri seperti Fatimah kalau anda tidak sepintar Sayyidina Ali. Jangan pernah bermimpi masuk surga kalau anda tidak punya karsis untuk memasukinya saudara kaum muslimin. Allah, baru boleh mana ikhlas siapa? Allah beri nama hujan dan sulung baru karibakas ni usia. Dia bantong salada aku karena bodi 20. Allah, lain di selobang kunci dia hotok ada kating bakon, batu karapon. Karena bantong 20. Nah cukup kebanyakan sentuh puncak ini buat ibu saya. So ini kan manusia kali bantong kan. Padahal dia jelas sudah ya janjina membuat dia dari syakartum. Wa qalilun min ibadiy syakur, ya kan? Wa qalilun min ibadiy syakur. Berapa banyak manusia yang kufur karena tidak bersyukur sebab mereka mendustakan nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban saudara. Lihat Nusaybah bintu Ka'ab. Oke, ketika Rasulullah sampai ke negeri Madinah, karena hebatan sambutan dia laku Nabi tangkap. So itu tidak bermaksud semangat di sahabatun so pantas kali masuk sarubot dia. Bahkan kalak naging manjamat tadi ni untoon ko. Ning nabinta mulak. Onta ini sudah Allah Ta'ala sentuh dengan mahdat izinnya. Di mana nanti onta ini berhenti maka disitulah akan saya bangun masjid sebelum dibangun Masjid Nabawi, setelah dibangun Masjid Quba. Karena umur Masjid Quba dengan Masjid Nabawi itu sekitar 2 minggu lamanya. Setelah Masjid Quba maka dibangun satu masjid lagi di sebelahnya namanya Masjid Jumat. Apa itu Masjid Jumat? Pertama kali melakukan sholat Jumat baginda Rasul di bekas rumah sahabat yang bernama As'ad bin Zararah. Setelah dibangun Masjid Jumat maka masjid ketiga dibangun di Madinah adalah Masjid Nabawi. Umur antara Quba dengan Nabawi adalah sekitar 2 minggu. Maka Rasulullah berangkat menuju tempat pertapakan Masjid Nabawi. Banyak sahabat berlomba-lomba ingin memegang tali daripada onta Rasulullah yang bernama Kuswa. Buat diunturin Kuswa untuk diminta. Nabi katakan, gak usah pegang talinya. Karena ini sudah Allah arahkan dengan mahdat izinnya. Di mana dia berhenti, maka disitulah saya bangun rumah dan masjidku kata Nabi. Ternyata Kang Somaya di partapakan di Masjid Nabawi Senari. Aduh, isapaan saya ampunan tanoon. Rupanya punya anak yatim yang bernama Suhail dan Sahil. Itu saudara, Suhail dan Sahil, yatim piatu yang kemudian dijagakan oleh sahabat yang bernama
bin Zararah. Ini tanah anak yatim, namanya Suhail bin Sahil. Suhail dan Sahil maksudnya. Satu Suhail, kemudian adanya Sahal. Dua anak yatim kang ibna dari pasangan berdua anak warna Asad bin Zararah. Ditemui oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Asad bin Zararah, ini tanah punya siapa? Tanah anak yatim ya Rasulullah. Saya mau beli dengan harga 10 kali lipat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata kumpulnya dari sahabat rela berkorban. Maksudnya mengomong tentang anak yatim dan bawang. Ya Rasulullah, sebelum terfikir dan terucap dari maut bibirmu akan bayar tanah peninggalan bapak kami, meskipun kami anak yatim. Sungguh demi Allah, demi Tuhan ya Rasulullah, tanah ini akan kami sumbangkan untukmu ya Rasulullah, satu-satunya harta yang ditinggalkan bapak dan ibuku. Tapi demi engkau, demi masjid, demi rumahnya Allah, demi istananya Allah, saya sumbangkan ya Rasulullah kepadamu. Dengarlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naman jadi bonang angkang na perluy bunson. Sonong mas semangat niya na iyan tinigit penyumbang kon tanoy. Borway sa jirilin kon paliyon pamasino kaunti. Rado masuk sa lukon. Jawab di rumang lukon. Rado masuk sa lukon. Kordoro. Gicopat ko lang. Kung nacopat bos. Balan-balan masuk ni. Anong mo gicopat? Kung nacopat mate. Ini ko pinto na kan? Ini pinto na pala mantok na bintang. Bain Allah wa bain al-ibad fi 70 athaf. Antara hamba dengan Allah ada 70 tembok maksudnya. Wa ahwaluha al-maut, itu pertama adalah kematian. Berarti orang 99 setelah mati dan kita pun kembali ke Tuhan maksudnya. Madinah kan? Dalam kitab pohon. Dan itu surga disediakan kan? Surga, betul. Semangat dosa itu surga. Semangat betul kan? Apa semangat? Suci gitu misalnya sedih usul-usul. Anda yang untuk nonton tu jamaah maksudnya semangat kita saja malah roh Ustaz 5.000 kedua yu'adzab disiksa Tuhan malhub gitu kan. Jadi gunung semangat Ustaz naik betul-betul naik masuk kan, betul nanti surga ingkang sada istana meribu pintu meribu kamar dari Makassar. Kalau anda maksudnya magnet saja Ustaz dikunti sada kamar na binta ibagasan adong pintu kamar Rabusen. Setiap sana kamar Rabusen na pintuan adong 40 kamar ibagasan. Setiap sana tempat tidur 40 bidadarina. Ahmad wa tuan ya Ram. Dingin. Unsur kudu konon ini maksudnya bon. Adong di situ penggaris jamu dia mesti. Namun sampai jam sampai yang tanawon di situ. Untuk beli alak na masuk angkang tuson iman na kinda mga malukang na inaagi ko doon kanang kinjihak to hindi na pangabisakan jihak na magpapun tuson magkamon ono hanang kin 2 oras to nagin kan na ilaha illallah ono urusan zakir ono nabatin ng kindu maulun maksud lagi na pertama adalah sabar, kedua adalah tawakal. Pertama adalah sabar, kedua adalah ridho, ketiga adalah tawakal, keempat adalah tafwid, kelima adalah zuhud, keenam adalah taubat. Simpul mangkang la ilaha illallah min. On mangkang saruboy. Rupana masuk tu balasan angkang warna adalah ala-ala dan mawar do. Awya kinong reson butuh kini masuk di insyaallah. Amin. Masuk di sini dia. Kita tinggi jalan to. Ora kay cek saja do. Oh. Tuking naik cek baru semua cari toy. Aduh di luar nanti kau pun biji di Bangiluan. Oh, nasa dan tohan kata kita di mana pun. Pemasuk tu balasan pun selama 1 tahun dia ada pun keluar mabar dia lagi pun. Nasa untuk lakukan minum. Pemasuk tu balasan gua dan segala jenis minuman pas keluar kunci mate. Nasa untuk lakukan penghidup. Pemasuk tu balasan gua 1 tahun lebat pas keluar margoya gua ya kia polas. Bapak jihin ini ya. Pilih ko sigaret tarong korek na dia selalu. Bakal penghidup sa tahunnya ya. Kampual doon ya. Inuan pun lagi cek sa jodoh kan. Kita buktian kang sa gising lagi usul doon. May di kotakta. So ini kang lago. Bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar ekspektasi tapi adalah eksekusi. Kata sudido. Au bajoro bajumbang detak au tu kini tusul ko bajoro. Ada bahat ba? Dia sudah ba? Ulang abang baik nomor nubagi, nagulang ilubayan, ngata bilon. Ilubayan na ba? Kapusi ba? Humunggang may daw, humutuaw dia. Aw nga nalang kung datingyaw di 100 unaw. Kani ba itong dia? Berarti kang palang ituro 100 ibig ko pindah mo ito kang pungamin, aw kung datingyaw. Bola pa, subay.
Awal lah pada 300 leher kan atau kan? Berarti pada turunan ini kongkang pindah mengutumin auto dan warna kota tanah bocor. Kenapa? Konjol-konjol banggo. Konjol-konjol go. Sudah kita mereka atau tintai na 100 pulau. Allah. Sambil mengumpul angkang bersunau abang ta, insyaallah masuk Mei digida sana yang kang terakhir. Rupa ada bintang kang sudah menjadi anak hebat dia. Natudukan ini dibongkar hati tidak minta. Betul loh. Yang kang pembasuna Zam-Zam. Abana Zam-Zam. Radung kang minum Zam-Zam. Adung Zam-Zam di Bagasman. Adung Zam-Zam di Bagasman. Ngadung angkang Pondok Habib Umar Al-Hafid. Setiap aik nadong di Bagas Bingkang Bacawan. Sadat nasihat istri beliau Habib Umar Warna Syarifah Nur Al-Haddar. Bacaannya ya ma'u Zam-Zam yuqri'ukas salam. Ya ma'u Zam-Zam yuqri'ukas salam. Iba jawab kongkang. On insyaallah otomatis menjadi Zam-Zam. Dikira surah-surah. Sama yung teh Zam-Zam. Iba bacawan ka. Setiap ayo nadong di bagasmu. Bacawan ka ya ma'u Zam-Zam yuqri'ukas salam. Tudukan. Baru kemudian minum insyaallah menjadi Zam-Zam dengan secara otomatis. Sanad masih disek sian Hababah Syarifah Nur Al-Haddar. Semoga insyaallah bisa diijazahkan. Ijazahkan sendiri mulai sedarion minum Zam-Zam sampai mati. Ajaztulakum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru-guru kita tadi yang telah memberikan tausiah, yang telah memberikan peringatan kepada kita, yang telah memberikan ilmu-ilmu pengalaman kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan